Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bertemu kembali dengan anak-anak dalam pembelajaran tematik. Kita lihat badan di depan ini ya. Wah, ototnya besar sekali. Kira-kira kenapa otot orang ini ya? Ya, dalam IPA istilah ini disebut dengan hipertrofi. Hipertrofi merupakan salah satu kelainan pada otot dan nantinya akan kita pelajari di pembelajaran 4 kelas 5 tema 1 subtema 3. Sebelumnya kita berdoa dulu, semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Dalam masa pandemi kita patuhi protokol kesehatan ya. Cuci tangan dan baik, selain pada otot, salah satunya adalah seperti ini. Di awal tadi sudah kita jelaskan apa namanya ini? Ya, namanya adalah hipertrofi. Nah, ini ya. Hipertrofi seperti ini. Coba kamu amati di sini. Nah, ini kondisi normal ya. Yang ini sudah berbeda sama dengan ini. Sudah mulai lebih besar ya. Jadi hipertrofi merupakan kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan aktivitas yang terus-menerus secara berlebih. Nah, biasanya binaraga badannya bisa mengalami hipertrofi gitu ya. Kemudian kelainan otot yang nomor 2 adalah, nah ini kenapa ya ototnya ini ya. Nah, ini otot yang normal ya, kemudian jadi seperti ini. Ototnya semakin besar apa semakin kecil ya? Iya, kalau kamu amati ini ke sini semakin apa ini? Iya, semakin kecil ya. Nah, ini salah satunya juga kondisinya. Ini yang disebut dengan atrofi. Apa atrofi itu anak-anak? Ya, seperti ini gambarnya juga ya, mengalami atrofi. Nah, kelainan otot yang mengecil itu adalah atrofi. Lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimilitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Penyakit ini ya. Ya, penyakit itu sering kamu dengarkan sebenarnya. Poliomyelitis atau polio adalah penyakit menular yang disebabkan oleh poliovirus. Baik. Kelainan berikutnya yang nomor 3 adalah seperti ini. Kamu lihat yang sakit sebelah mana ya? Ini rangka anggota geraknya ya. Yang sakit ininya. Apanya itu? Iya, ini lebih nampak seperti ini. Ini yang sakit ya. Nah, ototnya yang bagian ini yang mengalami kesakitan. Otot apa itu? Iya, yaitu kaku leher atau sering disebut dengan stiff. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, itu ya, lehernya sakit ya. Jadi leher adalah rasa sakit yang muncul di leher belakang, leher sebelah kanan, leher sebelah kiri, maupun leher depan. Ya. Sakit leher umumnya terjadi karena otot leher tertarik, saraf terjepit, atau pengapuran sendi. Masih ingat sendi ya? Ya, sambungan antara dua tulang. Kelainan berikutnya, nah, kok bisa seperti ini nih? Hati-hati ya. Ini kalau tertancap ini berbahaya sekali. Ngeri ya lihatnya ya. Hati-hati ya. Kalau kalian keluar rumah, pastikan pakai alas kaki
karena kalau seperti ini bakalan sakit nanti ya. Nah, apa ini ya? Kok bentuknya seperti ini ya? Ya, ini adalah kelainan pada otot akibat dari tetanus. Tahu kan tetanus? Ya. Kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Jadi bakterinya ini berasal dari ini. Ya. Dari logam yang berkarat ya. Nah, kenapa orang ini? Orang ini adalah salah satu penderita tetanus. Jadi kalau kena tetanus, nanti badannya kejang-kejang seperti ini ya. Ngeri kan? Makanya harus hati-hati dan banyak berdoa ketika mau keluar rumah ya. Masih ingat doa perlindungannya yang sudah kita ajarkan di Google Classroom kemarin? Ya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya, doa itu sering diucapkan ya, terutama di pagi hari. Tetanus terdapat di besi atau logam lain yang berkarat, kemudian karatnya masuk ke pembuluh darah. Nah, hati-hati ya anak-anak semuanya ya. Baik, pemberian vaksin tetanusnya ini. Jadi kalau orang-orang kena tetanus biasanya diberi pemberian vaksin tetanus ya. Semoga cepat sembuh yang sakit ya. Kelainan otot berikutnya yaitu seperti ini. Aduh kasihan ya. 2 tahun seperti ini, 8 tahun seperti ini, 15 tahun dia semakin sakit. Ini kelainan otot apa ya anak-anak ya? Iya, nah kalau kelihatannya seperti itu nanti ototnya, kasihan ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Ya, namanya distrofi. Distrofi itu apa ya? Ya, merupakan suatu kelainan pada otot yang biasanya terjadi pada anak-anak atau balita karena adanya suatu penyakit atau kecacatan sejak lahir. Ya. Berikutnya, nah, ibu ini sedang apa ya perutnya? Sedang hamil ya. Tapi kelihatannya kesakitan beliaunya ya. Nah, ini juga begitu. Ini di betisnya juga sakit. Kalau kita lihat, nah, sakitnya kayak gini nih. Apa ini namanya ya? Ada yang tahu? Biasanya terjadi di perut, di betis, di paha, di punggung. Itu biasanya terjadi penyakit kelainan ini. Iya, namanya kram. Ya. Siapa yang pernah mengalami kram? Sama dengan kejang otot ya. Kram itu adalah kejang otot. Kram terjadi karena otot bekerja terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang dan menyebabkan rasa sakit. Nah, ini hati-hati, terutama ketika kalian berenang. Kalau memang tidak kuat, jangan ada di tengah kolam renang ya. Khawatirnya kamu nanti kejang perutnya atau bagian pahamu kejang, betisnya kejang, itu berbahaya. Makanya harus menjaga kondisi tubuhnya ya. Berikutnya, kelainan otot yang kita pelajari adalah, nah itu, kakinya sakit ya, sedang olahraga. Nah ini, seperti itu kondisinya ini ya, dalamnya kayak itu. Kalau yang ini yang di sini yang sakit, kalau yang ini di sini. Ini apa ini ya? Kelainan otot yang seperti apa ini namanya? Ya ini terkilir. Nah, siapa yang pernah terkilir? Nama lain dari terkilir adalah kesleo. Adalah cedera pada ligamen jaringan yang menghubungkan 2 atau lebih tulang pada sendi. Itu namanya terkilir. Biasanya kalau terkilir diapakan? Dipijat ya, biar kembali sehat ya. Nah, sudah belajar IPA tadi ya. Sekarang kita lanjutkan di pembelajaran ini. Kamu nanti akan membaca teks tentang kejadian ini. Kenapa orang ini ya? Iya, bangun tidur, lehernya sakit kelihatannya ya. Nah, Nana nanti akan diajak membaca teks dengan judul salah bantal. Sudah 2 hari ini leherku sakit.
Kepalaku tidak bisa menegak ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setahuku ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Bisanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher penggeng atau nyeri leher. Nah, nanti kalian semuanya bisa membaca sampai selesai bacaannya di buku siswanya ya. Jangan sampai tidak membaca karena isinya menarik dan banyak ilmu di sana. Setelah itu, seperti biasanya, silakan tentukan ide pokok setiap paragrafnya. Saya pikir kalian sudah ahli semuanya, karena di tema ini kita selalu belajar mencari ide pokok. Kita lanjutkan. Nah, ini pasti suka anak-anak ya. Kalau ada yang kayak gini, kamu pasti suka. Menarik sekali ketika kalian melihat gambarnya, membaca kalimat-kalimatnya. Ceritanya bagus-bagus ya. Iya, gambar ini gambar apa anak-anak? Apa? Iya, betul. Ini adalah komik. Apa komik itu? Ada yang tahu? Ya, komik itu adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Itu komik ya, ingat-ingat. Kalau perlu ditulis di buku PS-nya, yang penting-penting seperti ini. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Ya, ini teksnya ya. Ada yang mengatakan ini adalah balon kata. Ya. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung diserasikan dengan gambar. Nah, ini kamu lihat gelembung-gelembungnya berbeda ya. Oh, yang ini modelnya kayak gini, yang ini kayak gini, yang ini, nah yang ini kayak gini. Ini namanya balon kata ya. Nanti kamu bisa mencoba membuat ya. Baik. Nah, ciri-ciri komik. Ini anak-anak bagus ya. Nanti kamu baca sendiri ini. Isinya bagus. Yang pertama adalah hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar ya. Ini jelas ya. Tujuannya untuk menyampaikan sebuah cerita. Cerita apa ini? Kamu baca sendiri ya. Yang kedua, proporsional. Proporsional ya. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita ya. Dengan gambar-gambar yang seperti ini, kamu kan sudah merasa ikut di dalamnya ya, merasakan kejadiannya ya. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Ya, coba ini. Wah, sungai di sini bersih banget ya, Pret. Loh, kok ya, Pret? Nanti kamu lihat. Oh ya, ini ada kesalahan ya. Kalau di sini itu dipisah ya. Dipisah sini ya. Jadi, nanti kamu baca sendiri yang lain. Kita lanjutkan. Yang ini adalah 3 ciri-ciri. Kita lanjutkan ke berikutnya. Ciri-ciri berikutnya, sebelum kita lihat ciri-ciri, ini ada cerita lucu ya. Coba nanti kamu baca apa ceritanya, ini lucu sekali. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Jelas ya, ini mungkin pahlawannya ya. Coba nanti kamu baca. 5. Penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Gitu ya.
Yang keenam, menyediakan humor. Humor itu lucu ya, lelucon. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Ini penting ya. Komik itu berasal dari kata yang berarti jenaka. Jenaka itu lucu. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Coba kamu lihat ini. GoFood untuk Kak Nawang Wulan. Ternyata tidak masak sendiri ya. Dia pesan makanan ke GoFood. Coba nanti kamu baca sendiri, ini ceritanya lucu ya. Saya sudah membaca, tidak saya bacakan karena kamu sudah pintar membaca. Ya, silakan baca komiknya. Nah, sekarang komiknya tambah bagus ya. Kalau yang ini judulnya Jujur. Coba nanti kamu baca apa isinya ya. Kalau videonya terlalu cepat nanti bisa kamu pause sehingga kamu bisa membacanya. Juga yang ini cerita apa ya? Oh ya, nanti kamu baca sendiri ya. Dan tugasmu sekarang adalah, sekarang giliranmu. Buatlah komik dengan memilih salah satu tema berikut ini ya. 1. Sikap dan posisi membaca yang benar. Nanti silakan kamu buat komiknya. 2. Proses pembuatan gerabah. Masih ingat ya gerabah? 3. Berolahraga. Buatlah pada buku gambar atau kertas gambarmu. Mintalah pendapat dari guru dan teman-temanmu. Ya, nanti kamu kirim ke Pak Guru, nanti akan kami nilai. Bagaimana membuat komiknya? Ya, seperti ini. Minimal ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 frame minimal ya. Ada 4 frame atau 4 kejadian gitu. Itu paling sedikit. Silakan kamu buat komik semampumu ya. Yang penting hasil karya sendiri. Tahu bagus, ada warna-warnanya di warna. Baiklah anak-anak, begitu ya untuk membuat komik. Saya pikir kamu sudah pintar semuanya. Dan takut ya lihat gambar ini ya? Tidak usah takut. Ini komik yang lucu kok. Coba nanti kamu baca. Pasti kamu akan tertawa sendiri. Terima kasih sudah melihat video ini. Silahkan bagikan ke teman-temannya agar lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.